mungkin ya kecukupan materi dari tahun-tahun sebelumnya mungkin udah bisa. Tapi waktu itu syaratnya kan gue udah berkeluarga. Nah syaratnya dari bini gue adalah kalau belum ke Tanah Suci gue belum boleh ke Liverpool. Umroh dulu ya. Di Liverpool itu kalau kita orang Indonesia tuh orang yang gampang baper, parah banget di sana bisa baper terus. Karena pramusaji, terus karyawan-karyawan di let's say coffee shop gitu manggilnya love, ya kan? Mau cewek mau cowok. Benar. Jadi hey love. Karena Eger tuh preman coy. Asli ke dalam. Sama kayak Skerta lebih preman tau. Tapi gantengan Eger. Beberapa teman-teman gue yang ngefans dengan klub lain selain Liverpool, mereka tuh nggak punya akses seperti Big Reds punya akses ke Liverpool. Gitu. Dalam hal menonton bola. Jadi gitu ya. Big Reds itu kan agenda tahunan bahkan setahun 2 kali kita ada Anfield Tour kan. Halo semuanya, balik lagi di podcastnya anak Big Reds. Nah kali ini tetap bersama gue Yudo yang akan membantu teman-teman di episode podcast berikutnya di season 3 ini. Kali ini spesial nih, kita sebenarnya gue merasa minder ya karena kedatangan senior nih. Artinya ini kan podcast ya, kita namanya podcaster. Gitu. Jadi ya semoga ini jadi momen gue belajar juga ya untuk bagaimana nge-host sebuah acara podcast gitu ya, dan juga kita ngobrol banyak tentang Liverpool. Langsung aja kita sapa tamu kita, Dias Dana. Hai, apa kabar? Hai. Jalan cuma sama-sama aja kita, nggak ada siapa yang senior, nggak ada. Barengan aja. Buat yang belum tahu, Bang Dias ini selain aktif sebagai podcaster sekarang, dulu penyiar Bang ya? Iya, dulu penyiar. Maret tahun 2024 udah mundur jadi penyiar radio. Setelah dari 2011 di radio, dan sekarang full freelancer. Freelancer tapi udah kemana-mana. Jadi anaknya freelancer kan itu. Iya benar. Justru bisa kemana-mana. Nggak terikat ini ya. Iya, setelah jadi freelancer. Apa aja Bang sekarang? Podcast terus nge-host beberapa, ada di Jebret Media juga kan gue nge-host sama MC aja. MC nge-host, terus ada sama podcast Hancur sama podcast Seminggu bikin suatu juga gitulah. Iya. Soalnya kalau gue ngeliat Instagram lu tuh kayak dikit-dikit nge-MC Premier, MC Premier. Seberapa anak film sih lu sebenarnya? Jadi gue tuh suka banget film Indonesia sebenarnya, dan dapat opportunity MC film tuh jadinya ngerasa bersyukur lah gitu. Kalau seberapa anak film, gue bukan sinetfil tapi penikmat. Nah, jadi gue sudut pandangnya tuh sudut pandang penikmat film. Ya? Iya, penonton. Jadi kan kalau kayak lo kan nge-review tuh, nah gue nggak berani nge-review karena mematikan rezeki gue kalau bener ya. Ini dia mereview jelek film saya nih. Iya. Premier besok tidak saya panggil. Nah, makanya jadi gue tidak mereview, MC aja. Oke, siap. Ngomongin film nih, kalau LFC mau dijadiin film, kira-kira judulnya apa menurut lo Bang? Judulnya tuh Hampir. Iya, karena sering banget hampir. Tahun lalu hampir menang. Benar. Ya kan, tahun-tahun sebelumnya hampir. Udahnya hampir, nggak dapat apa-apa lagi kan? Iya, mending hampir dapat ya kan, tapi dapatnya dapat farewell. Iya. Benar, dapat farewell Jurgen Klopp. Hampir, tapi Liverpool harusnya ada lah ya. Kalau menurut gue dia tahun lalu tuh sebenarnya udah menyiapkan dokumenter kan. Kalau sampai juara Champions atau Premier League akan dirilis buat si Jurgen. Buat Jurgen Klopp. Tapi kan jadinya nggak juara. Gue nggak tahu tuh jadinya dirilis apa mau ditunggu sampai musim ini juara. Oh gitu. Wis udah pede aja musim ini juara. Tapi nggak ada sih di LFC, di TV gue nggak ada sih dokumenternya, belum rilis. Belum kan? Berarti mungkin masih di hold nih. Mudah-mudahan. Nah, ngomongin Podcasts ini nggak asik kalau nggak ngomongin LFC. Seperti 2 episode sebelumnya. Iya. Biasanya tuh gue ada trivia dulu nih. Oke. Untuk ngetes seberapa LFC lu sebenarnya. Aduh, gue takut ya kalau kayak gini. Pas diundang sama CP juga kayak, aduh, saya fans aja, penonton gitu. Kalau udah bahasa historis tuh
Lupa gue sejarah tuh. Tapi coba gak apa-apa. Siap. 3 pertanyaan ya dengan 3 tingkatan level yang berbeda. Udah mesti gagal semua nih. Pertama nih paling gampang sih. Iya. Siapa kapten Liverpool saat mereka menjuarai Liga Champions 2005? Steven Gerrard. Steven Gerrard. Yeah. Tapi lu nonton film itu? Nonton tuh 2005 itu gue SMA kelas 1. Nonton sama teman-teman. Dan sebagian besar megang AC Milan karena di 2000-an awal itu kan Liga Italia lagi Serie A benar. Naik banget kan gitu. Jadi pas lagi nobar di kamar teman gue itu dari 7 atau 8 orang paling cuma 2 yang dukung Liverpool, salah satunya gue. Itu. Oh lo justru bukan fans Serie A ya saat itu? Bukan dari dulu langsung Italia suka karena Liga Italia yang ada di TV kita kan. Benar. Dan ngikutinnya tapi bukan ke klub, lebih ke pemain. Oh gitu. Gue dulu Del Piero. Enggak, Filippo Inzaghi. Oh Inzaghi. Iya. Gitu. Karena zaman SD kan kita Del Piero Inzaghi gitu. Gue Inzaghi tapi enggak melulu klubnya mana tuh gue enggak lah. Kayak jadi Inzaghi di Juve ya gue nonton Juve, Inzaghi ke Milan gue nonton tapi emang iya pernah ke Juve? Kan Inzaghi dulu di Juve sama Del Piero. Oh, gue baru tahu. Ya masa mungkin dong. Kan Del Piero Inzaghi di Juve dulu. Oke. Baru ke Milan kan Inzaghi-nya gitu. Iya. Gue gak ngikutin klubnya, gue ngikutin Inzaghi-nya. Oke. Tuh. 1 pertanyaan benar guys. Iya. Lanjut. Alhamdulillah. Kalau udah 90-an sih gak bisa. Oke. Enggak, masih yang dekat-dekat. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua nih. Pertama sih oke lah, benar ya. Karena easy peasy ya. Easy tuh, ya. Nah yang kedua, berapa trofi Liga Inggris LFC sampai sekarang? Sampai sekarang Liga Inggris ya? Liga Inggris. Nggak harus IPL aja. Iya, 19. Oke, betul guys. Betul dong, iya 19. Masih kalah 1 dari MU kan? Benar. Iya, tahun ini sama tapi. Bismillah. Iya. Karena MU nggak tahu ngejarnya kapan. Iya. Iya. Oke lah, ya lumayan lah. 2 pertanyaan benar. Nah ini yang terakhir nih. Yang terakhir susah nih biasanya nih. 3 nih. Apa nih? Yang terakhir. Sebagai fans di era 2000-an ya, harusnya kan bisa dapat nih. Berapa jumlah gol? Iya. Wah, jumlah gol. Jumlah gol coy, susah banget tuh jumlah gol. Berapa jumlah gol Muhammad Salah di musim pertamanya? Wah, gile, Muhammad Salah musim pertama ya. One season wonder. Kalau nggak tahu persisnya, kira-kira deh. Kira-kira nih ya. Kalau gue nyoba nebak karena gue nggak memperhatikan data-data kayak gitu. Antara 36 sampai 42 nggak? Wah, hampir. Yang benar berapa? Di atasnya. Wah, berapa? 44. 44. Gokil, mau salah musim pertama tuh ya? Musim pertama 44. Makanya fun fact-nya kan gue kemarin setahun di Liverpool kan. Nah, di tahun 2017 itu ternyata ada fakta bahwa Muhammad Salah itu ngubah sentimen negatif Islam di kota Liverpool sejak gara-gara 44 gol itu. 44 gol di musim pertama. Wah, keren. Nah kan di headline Inggris itu dibilangnya one season wonder. Iya. Ternyata musim-musim berikutnya terus. Gitu. Bahkan bisa jadi ngerubah stigma masyarakat di sana. Betul. Dan banyak yang mualaf di situ. Oh, gara-gara dia. Gokil, mau salah. Ya kan? Mantap juga tuh dia. Kan ada chant-nya tuh. Gue lupa sih ininya persisnya. Tapi dia bilang kalau misalkan gue harus duduk di masjid, gue akan coba lakuin itu gitu karena mau salah ini. Hanya gitu. Karena selalu main bola tuh ya. Mantap, 44 gol. Jadi metode dakwahnya mau salah dengan cetak gol banyak. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Bias nih. Ini salah satu ya. Satu salah 2 benar ya? Salah satu 2 benar. Ya lumayan lah ya. Data-data sih susah. Cukup oke sebagai podcaster yang kita pecundangi di episode ini. Tapi ngomongin LFC, lu sebenarnya ngefans dari kapan, Bang? Tepat banget nih itu gue lupa kapan, tapi di momen gue SD itu banyakan orang sukanya sama Manchester United, teman-teman gue. Karena itu common banget karena 90-an akhir ya. 90-an tuh, 90-an akhir sampai final Liga Champions lawan Munchen itu. Itu kan anak-anak SD kayak kenapa sih anak-anak kecil sekarang atau anak-anak SD, SMP sekarang tuh sukanya Manchester City karena 1 dekade terakhir tuh City yang sering ada di atas gitu ya kan.
Dan di PES jago banget di PES jago banget, dipakai terus gitu. Nah, di momen 90-an sampai 2000-an awal kan juga MU kan. Benar. Jadi MU. di usia-usia kita tuh banyak teman-teman yang MU. Nah, gue tuh selalu pengen yang nggak pernah sama kebanyakan orang dari waktu zaman SD. Jadi saat teman-teman gue MU apa segala macem, gue Liverpool. Dan gue lupa pertandingannya lawan apa, tapi waktu itu gue melihat Michael Owen. Ya, eranya Michael Owen. Gue suka di situ. Jadi saat orang-orang demennya MU, gue di SD itu udah demen Liverpool, tapi nggak bisa belum terlalu show off ya. Iya benar, karena kan nggak ngerti. Karena siapa lu gitu. Iya, dan nggak punya daya belinya juga dulu kan. Jersey tuh mahal banget dulu. Kecuali lu beli yang palsu ya kan. Tapi kan dulu jersey mahal, cuman bisa ngumpulin dari majalah bola apa segala macam kayak gitu. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Lalu dulu ngincer poster tuh ya. Benar, poster. Ya kurang lebih tahun 90-an akhir lah. Dari momen-momen Owen Heskey. Ya, Fowler waktu masih balik lagi. Yang kedua. Oke. Nah terus sampai sekarang gimana perkembangan LFC menurut lo? Wah sampai sekarang tuh menurut gue gini sih, kayak suka sama sebuah klub tuh bukan cuman perihal sekedar suka ternyata. Yang gue dapetin ya perkembangannya ke gue. Jadi kita belajar setia ya. Iya, belajar setia dengan zamannya kita punya back namanya Konceski ya. Jadul banget. Iya kan? Sama pemain tengah kita Jay Spearing. Sekarang Curtis Jones. Aduh, jadi menurut gue sih perkembangannya cukup signifikan, apalagi pas momennya Jurgen Klopp ya. Itu tuh luar biasa banget sih. Sampai sekarang lah, alhamdulillah kita bisa akhirnya sedikit lebih balik ya. Back to the roots lah sebenarnya sih. Sebenarnya Liverpool tuh ya sekarang. Karena dari zaman awal Liga Inggris justru kan tahunnya LFC kan, sampai di eranya Sir Alex Ferguson baru MU mulai naik. Yes. Betul. Tapi ngomongin LFC lu pernah kesana kan? Iya, alhamdulillah. Tour ya. Alhamdulillah ke Liverpool. Total berapa ya? Gue udah nonton Liverpool itu berarti 4 pertandingan. Oh, pertama 2 kali ya? Iya, pertama 2 kali. Karena pertama kali ke Anfield itu nonton 2 pertandingan. Manchester City sama West Ham 2022. 22 ya kita ketemu. Pas gue di sana. Oh iya benar, 2022. Yang kedua 2024. Nonton 2 kali ke sana. Pertama lawan Spurs, terus pulang balik lagi untuk nonton last match-nya Jurgen Klopp lawan Wolves kemarin. Oh iya. Iya, totalnya ke Liverpool 3 kali, nonton pertandingan 4. Kira itu satu hal yang gue nggak berani mimpiin dari dulu sebenarnya. Kenapa tuh? Karena takut aja gitu. Apa iya gue bisa ke Liverpool nonton bola gitu loh, karena Iya. nggak pernah kebayang lah sama gue lah. Benar. Itu. Apa bedanya dari 4 pertandingan itu? Yang paling berkesan nih, menurut gue yang lawan Wolves lah ya. Justru yang pertama kali. Oh iya. Karena pertama kali City ya, apa West Ham? City. City. Jadi pertama kali ke sana ada kesempatan. Jadi gini, gue dibesarkan bukan dari keluarga yang berada lah. Jadi lumayan struggling lah keluarga gitu ya. Jadi untuk gue seorang Dias yang di Keramat Pulo rumahnya bermimpi untuk ke Liverpool tuh jauh banget lah. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kenal punya teman sana sini, punya alhamdulillah nabung dikit-dikit apa segala macam. Akhirnya kesempatannya ada di 2022 ya. 2022. Itu pertama kali. Nah pertama kali itu berkesan banget buat gue karena akhirnya lu kayak ini mimpi yang jadi kenyataan. Sebenarnya kalau dari mungkin ya kecukupan materi dari tahun-tahun sebelumnya mungkin udah bisa. Tapi waktu itu syaratnya kan gue udah berkeluarga. Nah syaratnya dari bini gue adalah kalau belum ke Tanah Suci gue belum boleh ke Liverpool. Umroh dulu ya. Jadi 2021 gue umroh. Benar. 2021 gue umroh, 2022 gue ke Liverpool. Nah itu untuk pertama kalinya sih gue sampai di jalan tuh terlalu excited sampai gue Jakarta Singapura ke Liverpool ya cuma tidur 2 jam. Singapura. Gila, jauh banget tuh. Iya, 15 jam kan tuh langsung. Gokil. Gue aja berangkat tuh transit di Taiwan ya. Itu kayak udah pegel banget gitu loh. Nah, gue tuh gak suka flight tanggung. Kayak 7-8 jam tuh tanggung menurut gue.
Jadi gue sukanya kan kemarin naik SQ itu karena flightnya panjang. Jadi gue udah tidur atau apa segala macam. Nah anehnya di penerbangan pertama dulu cuman bisa tidur 2 jam. Saking excitednya gue menantikan di sana apa segala macam. Mendarat itu di London. Ya, di London. Heathrow. Iya di Heathrow. Terus gue bermalam dulu di London. Karena udah sore nyampenya. Besok paginya baru naik kereta ke Liverpool. Dan turun di Liverpool Lime Street. Itu gue sampai kayak begini deh. Wah ini dia norak beneran. Dan norak banget. Cuaca lagi dingin banget ya. Desember. Oktober tuh dingin kan? Lagi dingin. Jadi buat yang belum tahu di UK itu puncak dinginnya tuh justru di November. Di November justru Oktober ke November tuh dingin-dinginnya tuh. Benar. Gue sampai kayak menghirup kayak, wah ini hawa Liverpool akhirnya gue bisa cium itu tuh. Excited banget. Abis itu match. Pas match kita tuh belum ini dulu. Jadi kan ada rangkaian tur stadion. Nah kita tuh nonton match dulu. Jadi tengah-tengah match. Oh lu sebelum stadium tour tapi ke match day dulu? Iya jadi match day, stadium tour, match day lagi tuh. Waktu itu rangkaian perginya tuh. Gokil banget sih impresinya. Jadi naik kita kesana nih. Oh bus rame gitu kan. Sama Febri nih. Bus rame apa segala macam. Kita naik Uber aja. Oke naik Uber. Saat kita naik Uber kesana turun. Pas turun Uber depan gue Anfield kaki gue lemes. Gue jatuh kayak gak bisa nahan. Beneran lo pernah ngerasain kayak lunglai gitu bahasa bener. Wah gila lemes gue. Gue lemes. Temen gue dari Surabaya si Husen nangis. Dia sampai nangis. Dia gak nyangka ada di Liverpool. Karena buat kita tuh sebagian besar kemarin tuh baru pertama. Itu sih itu yang paling berkesan justru. Dan lawan Manchester City. Lawan City menang lagi kan. 1-0. Gila gak tuh. Gokil. Dan nontonnya di The Kop. Iya, The Kop. Yang nggak duduk ini buat yang belum tahu nih di The Kop tuh kita full berdiri guys. Iya, jadi The Kop tuh di belakang gawang di area situ yang atapnya tuh nggak terlalu tinggi, atapnya pendek. Kalau dari TV sebelah kanan ya. Sebelah kanan, jadi gemuruhnya luar biasa dan itu berdiri experience di situ sih. Wah gila gue merinding nih ngomongin itu. Gila coy. Kalau gue nih ya, karena gue nggak dapat kesempatan buat nonton. Iya. Jadi Tribun itu kan waktu itu belum 60.000 tuh. Betul. Ya masih kayak 30 ribuan berapa gitu kan. Udah gitu fans kan jutaan nih. Akhirnya gue cuma punya opportunity buat Anfield Tour. Pertama kali masuk, nangis gue Pak. Cuma ngeliatin dari ini yang Tribun Instant itu. Wah asli. Nangis sih. Itu emang beda sih kayak apa ya, rasanya lu tuh kayak masuk ke dunia yang berbeda gitu. Benar. Saat lo nge-scan tiket nonton lo terus masuk ke dalam pengamanan tuh barikade itu stadion nih gitu kayak wah gila gue di Anfield nih gitu sih. Itu best moment itu. Benar. Tapi selama lu di Liverpool itu apa yang lu lakuin sebagai fans LFC nih? Nah ini first time lagi kan? Ya menariknya adalah gini, ada itu kan panjang ya kita karena ada 2 match, ada seminggu lebih kalau nggak salah ya. Iya 7-8 hari ya lupa deh berapa harinya tepatnya, tapi panjang lah karena ada 2 match, ada free day-nya juga. Nah yang gue lakukan di sana adalah saat ada free day, teman-teman tuh banyak yang explore ke London, terus ke ada yang ke York, ada yang ke mana gitu. Nah gue memilih untuk di Liverpool. Kenapa? Karena menurut gue pengen gak ngapa-ngapain di Liverpool. Jadi gue pengen ngebadanin tuh kayak gimana sih gue jalan di pinggir di seberang Liverpool One, Albert Dock. Gue jalan pelan aja, jalan dengan pakai jaket dingin apa segala macam kan. Gue jalan liatin warga sana tuh ngapain. Kali ini juga ada Beatles. Iya kalau itu ya kan itu rangkaian ya, The Beatles Tour, Anfield Tour, ke Strawberry Field itu kan udah rangkaian. Nah tapi di free day-nya itu ngapain, apa yang gue explore di Liverpool tuh gue ngebadanin kalau jadi warga sana tuh gimana sih gitu. Gue memperhatikan warga sana karena menurut gue Liverpool itu kota untuk tinggal, enak untuk tinggal, bukan kayak London yang buat kerja gitu. Betul, padat banget London sih, kayak Jakarta asli. Nah kalau di Liverpool tuh gue bisa lihat di Albert Dock itu kakek-kakek nenek-nenek jalan berdua, bawa anjingnya,
atau duduk di dermaga ngeliatin ke laut aja gitu tuh enak gitu. Nah gue bengong, jadi momen itu kayak udah santai dan bengong aja. Itu sih. Nah, selama di Liverpool nih, lu kan kita sebagai orang asli Jakarta, orang asli Indonesia nih. Setelah ditegur langsung sama Scouser, menurut lo, karena kan orang mikir bule itu galak, nggak ada yang ramah. Gimana kesan lo? Nah ini juga gue ceritakan tuh semuanya dari Liverpool itu. Pas pulang gue ceritain kalau di Liverpool itu kalau kita orang Indonesia tuh orang yang gampang baper, parah banget di sana bisa baper terus. Karena pramusaji, terus karyawan-karyawan di let's say coffee shop gitu manggilnya love, ya kan? Mau cewek mau cowok. Benar. Jadi hey love, gitu kayak. Kalau saya, iya kan kalau ini kan saya gitu. Kalau di sana what's up love, gitu. Jadi kayak dibantu dan di penyapaan mereka tuh semesra itu ternyata kan, dan baik-baik banget gitu. Dan gini, Scouser itu kan bahasanya susah. Nah aksennya susah banget. Tapi beberapa kali gue tuh karena yang pas gue sendiri itu, jadi gue beli tiket bus Metro Smart Card. Iya, Metro Smart Card sendiri apa segala macam tuh gue beli. Nah tapi Scouser di sana tuh kayak pihak kepolisian atau pelayan itu mengerti kalau kita bukan orang Scouser. Jadi mereka pun memelankan aksen mereka. Walaupun susah, tapi kan biasanya cepat. Tapi dipelanin temponya supaya kita ngerti. Benar. Karena dia tahu, lo bukan orang Scouser nih kalau gue ngomong. Oh itu maksudnya tuh yang bus travel itu ya? Iya, bus travel. Atau yang gue beli public ini aja, pelayannya. Yang kartu seharian itu. Iya, jadi gue ke ininya nanya, ini gimana gue pengen beli naik bus, gini, ini gimana. Nah dia ngejelasin itu dengan lebih pelan temponya ya, biar bisa mudah dipahami. Iya. Pun yang tour bus itu, tour bus itu kan nggak semuanya orang Liverpool. Iya, pasti orang luar itu. Iya, nah dia itu pelan-pelan banget dan hati-hati banget. Jadi kayak, oh nih emang tahu kalau kota ini tuh kota banyak turis gitu, banyak wisata sih. Iya, terus lu ceritain itulah di podcast lu setelah pulang. Iya, di podcast Hancur gue ada episode khusus dia baru pulang dari Liverpool. Iya. Tapi ngomongin podcast nih. Menurut lu gimana sih opportunity podcast sama anak-anak komunitas bola gini? Oh gede banget podcast tuh. Tapi kayaknya gak banyak deh yang ngomongin bola ya. Yang baru naik tuh ini si Mamat tuh ya. Oh iya. Justru karena belum terlalu banyak, jadinya potensinya masih gede kan. Kayak Jebret Media. Terus, oh iya Jebret. Box to Box. Bahkan Vindes saya sekarang ada segmen bolanya kan. Tackle bebas tuh Jerry. Kalau Vindes tuh speak bola. Udah mulai banyak. The Captain, Mamat sama Abah Pican gitu. Banyak sih jadinya menurut gue karena olahraga sepak bola tuh populer banget di Indonesia, jadi opportunity-nya gede gitu. Tapi kan overall ya tentang bola. Iya. Ada gak sih lu pernah nemuin kayak Big Reds nih? Big Reds kan punya podcast khusus nih yang ngebahas tentang LFC. Apakah ada gitu dari klub bola lain? Ada. Gue pernah tahu Mas Dika, partner podcast gue, dia kan Interisti. Oke. Nah, Interisti punya Interisti Indonesia, Ici ya. Interisti Indonesia tuh punya podcast juga. Oh gitu. Mas Dika beberapa kali tuh diundang ke podcastnya Interisti. Gitu. Iya. Tapi kalau podcast ini ada tipsnya, Bang. Gak gile gue siapa ngasih tips. Gak ada tips. Apa sih yang harus kita kembangin gitu di podcast nih? Konsisten, ada terus ya. Iya, sekarang semua konten, mau podcast, mau konten di YouTube apa segala, kayak gimana talk show bentuknya lah kayak gini gitu ya. Kalau menurut gue sih konsistennya dulu. Jadi saat udah konsisten, orang akan ngekok dan akan punya marketnya sendiri. Apalagi Liverpool salah satu fans club terbesar di Indonesia kan. Gitu. Jadi pasarnya tuh udah jelas kalau suka Liverpool dan obrolannya bisa berbeda dan dapat insight dari yang dia nggak bisa dapetin dengan ngobrol di komunitas, pasti nonton ini kan gitu. Jadi udah ada marketnya, tinggal konsistennya. Kalau gue ini soto-soto yang Kalau lu seberapa sering diundang ngomongin LFC kan? Orang tahu jarang. fans LFC. Jarang kok gue. Even sama Bang Valen. Jauh lah, Bang Valen tuh senior dan keterkenalannya jauh. Kalau gue kan orang tuh kenal banyak gue di panggung, kayak di nge-host gala premier, MC apa segala macam, atau di radio gitu. Jarang untuk gue jadi bintang tamu karena
di momen-momen tertentu kayak di Jebret, itu gue kan nge-host. Oh gitu. iya, Jadi iya, kalau sebagai host ya. Sebagai host. Jadi beberapa channel sepak bola atau beberapa channel sport itu nge-approach-nya bukan jadi bintang tamu, justru jadi nge-hostnya gitu. Dan gue tuh bukan nggak mau ya nge-host ke olahraga, tapi gue udah dijebret dengan nyaman apa segala macam. Jadi ada momen gue 2022 ditawarin nge-host di TV Liga Inggris. Yang bareng sama Panji, bareng sama ya pada saat pindah ke MTEK lagi tuh setelah dari Mola. Nah itu, tapi gue enggak lah, karena gue takutnya menebalkannya gue malah di sport, bukan di yang sekarang kan. Gue sekarang di film kan. Gitu. Oh lo emang pengennya di film? Iya, pengennya emang di film, di industrinya. Makanya pas gue ngobrol sama lu S2 di Liverpool ngomongin apa sekolah film, wah gila sih itu. Impian banget sekolah film di kota yang lo klub bolanya tuh ngefans gitu loh. Dan gue emang milih di Liverpool John Moores University karena LFC-nya sih. Iya kan, jadi ada opportunity itu dan ada fakultas yang lo suka gitu. Jadi kayak double kan happy-nya gitu. Betul. Berharap gue bisa nonton bola, kesampean. Sampean dong. Gara-gara Big Reds. Itu nonton yang lawan apa tuh waktu itu? MU kan? MU 7-0 kan? Itu 7-0 tuh, itu tahun berikutnya 2023 ya? Iya, 2023 benar. 2023 tuh. Awal tahun. 7-0. Dan itu ada waktu pas rombongan gue 2022 ikut si Sony. 2023 dia ikut lagi lawan MU kan. Dia udah menang aja buka baju kan. Gokil tuh dia tuh. Asli. Nah, tapi ada nggak kepikiran, kan tadi sempat ada satu episode ngomongin lu pulang dari Liverpool. Iya. Pernah nggak sih di podcast Ancur pengen bahas LFC gitu, dedicated? Enggak, karena walaupun gue sama Patra Liverpool, tapi kan Mas Dika Inter. dan gini, pendengar podcast Ancur itu hampir 50%, 40% lebih itu cewek. Oh, iya. Makanya nggak secara segmentasi bola nggak gitu. Betul. Masuk ya. Pada kalau bola kita omongin paling cuman highlight besar aja kayak timnas. Nah, itu kita pasti bahas, tapi nggak full dedicated gitu loh. Kayak cuman bahas tapi dari sudut pandangnya podcast Hancur gitu. Wadahnya udah punya masing-masing, jadinya saat gue pengen ngomongin bola, gue bisa nge-host di Jebret kan. Gitu sih. Ya Bang, belum ditutup nih. Ya. Biar pamungkas ya. Yes. Kira-kira bisa nggak nih diceritain starting line up idola lu? Wah, ini berat ya sebenarnya, karena gue coba lah ya, tapi nanti gue kasih tahu alasannya kenapa. Karena kan gue di era itu adanya ya, gue misalkan kalau banyak yang bilang, oh nih sini lebih baik dari ini, ya itu kan versi kalian. Tapi kalau versi gue, menurut gue yang mengalami dan gue sukanya dengan stylenya siapa gitu. Dari atas nih ya? Dari kiper. Dari kiper. Ya kiper ya. Kiper tuh Alisson Becker udah. Alisson Becker udah. Kelleher is good, but Alisson is another level ya. Alisson tuh, gua lo coba pas kita juara Liga Champions, berapa penyelamatan dia yang kayak yang nggak mungkin kan. Dari dulu PR-nya Liverpool itu katanya kan kiper kan. Akhirnya setelah jual Coutinho dapat Alisson tuh berdua Liga Champions. Udah lengkap gitu. Iya, langsung lengkap puzzle gitu kan. Alisson kipernya, backnya salah satu yang terbaiknya menurut gue ya tentu Virgil van Dijk. Tandemannya, tapi gue pengennya sama Daniel Eger. Karena Eger tuh preman coy. Asli kan dalam. Kenapa gak Skarta lebih preman tau. Tapi gantengan Eger. Lebih ngejual buat souvenir ya. Lebih ngejual buat souvenir, bener. In a good way ya premannya gitu ya. Walaupun Eger itu nggak dapat piala kan, nggak dapat major trophy. Iya, FA kayaknya ya. Iya FA ya dapat 2007 ya. Jadi kan 2005 nggak dapat dia, 2006 masuk kan. 2005 kan Champions, 2006 masuk nggak dapat. 2006 FA Cup ya. FA sama Carling ya. 2007 kalah sama AC Milan final gitu kan. Jadi nggak dapat major deh, setahu gue. Tapi gue suka aja dengan Eger gitu. Udah, terus back kirinya itu Robertson sama Trent Alexander-Arnold lah. Karena ya gue nggak tahu sejarah nggak bohong ya. Sejarah nggak bohong, major trophy mereka dapat. Rekor assist juga. For defender kan. Yes, jadi lengkap lah. Walaupun banyak yang bilang momen-momen setahun 2 tahun ini Robertson agak drop, tapi namanya pemain pasti ada prime-nya, ada drop-nya juga, tapi menurut gue masih bagus. Betul. Prime-nya itu
oke lah gitu. Gue nggak tahu kalau lo ngomongin di era 90-an sebelum 90-an ya atau 80 gitu mungkin banyak yang lebih bagus. Tapi buat gue yang ngerasain momennya nonton every match tuh pas kanan kirinya tuh Trent sama Robertson. John Annarisa gimana? Annarisa bagus tapi nggak tipikal gue gitu. Gaya nge-shoot iya gitu kan. Moreno kan juga. Ya Moreno kan bukan tapi agak-agak Annarisa ngambil ya kan arahnya, dan ternyata cocoknya sama model-model kayak Robertson gitu. Flanagan mungkin. Flanagan ya. Bisa main di kanan lagi kan. Iya. Nah tengah nih menarik nih sebenarnya. Gue pakai formasinya 4-4-2 lah ya. 4-4-2 lah. Oke. Tengah nih menurut gue harus ada Steven Gerrard harus ada. Gitu karena nggak bisa dipungkiri besar dengan Steven Gerrard lah kita gitu. Sepakat. Jadi Steven Gerrard. Terus kalau sampingnya nih, tandemannya Steven Gerrard itu gue selalu suka saat Steven Gerrard itu sama Xabi Alonso. Iya, gue udah ngebaca sih. Iya, Gerrard. Kalau Gerrard kayaknya Xabi Alonso, iya barengannya. Nah, gue nggak tahu di posisi pure-nya Kenny Dalglish tuh striker apa tengah? Striker ya dia. Setahu gue striker. Ya, tapi kalau boleh gue naruh Dalglish di tengah nih. Jadi empatnya tuh diamond gitu loh. Ya kan? Di Alonso di sini, Gerrard di belakang striker. 2. Nah, senternya Dalglish. Iya, satu Kenny Dalglish gitu. Gitu satu lagi siapa ya? Siapa yang baru-baru nggak masuk? Gue tuh ya nggak apa-apa lah ini kontroversi, tapi Coutinho gue pengen. Jadi Coutinho tetap one of the best midfield yang pernah Liverpool punya lah. Dibeli murah lagi kan dari Inter gue nonton tuh di GBK. Dia ke Liverpool, dia ke Indonesia tahun depannya. Enggak tahun depannya kan ke Liverpool. Indonesia. Lagi kan berarti dia 2 tahun berturut-turut sama Inter sama Liverpool. Nonton juga tuh gue. Jadi dan foto juga sama Coutinho di Hotel Mulia. Jadi lumayan berkesan Coutinho. Jadi walaupun dengan sikapnya dia yang cabut apa segala macam, tapi menurut gue dia ada. Terus depannya itu Fernando Torres. Ya, Torres. Gue tuh suka banget. Kemarin gue baru dapet jersey-nya Atletico waktu Torres ke ban kaptennya itu agak copot yang ada tulisan You'll Never Walk Alone tuh 2006 2007. Nah gue beli jersey, gue cari jersey Fernando Torres susah banget, akhirnya kemarin nemu tuh karena gue lumayan ngikutin Fernando Torres dan gue seneng banget saat dia pindah ke Liverpool. Parah sih meskipun ya nggak dapet ini ya, nggak banyak trofi ya. Enggak, tapi itu Torres tuh best lah menurut gue. Sampai gue nunggu sampai jam 1 jam 2 pagi gitu saat dia transfer ke Chelsea tuh sakit hati banget tuh. Benar. Ya kan? Akhirnya nggak gemilang ya karirnya. Iya, memang enak gitu. Sekarang jadi bodybuilder. Nah Torres gue cocok gak cocok gue gak peduli, tapi gue pengennya Torres duet sama Roberto Firmino. Itu nomor 9 yang gue gak bisa pilih. Oke. Lo mau Torres apa Firmino? Gue pengennya dua-duanya. Bobby tuh dia humble banget gitu dia gitu dan oke sih, ya itu sih. Tiba-tiba all rounder juga ya, depan bisa, ke belakang bisa, kanan kiri juga oke. Dan rela lah. Mungkin kalau ditanya teman-teman kan banyak yang ngelihat konten kreator gitu ditanya 5 lagu favorit lo atau 5 film favorit lo di momen sekarang. Kalau kita ketemu sebulan 2 bulan lagi mungkin bisa berubah nih line up gue. Tapi saat ini kalau ditanya 11 itu. Oke. Itu sih. Mau salah? Bagus banget dan spesial banget buat Liverpool, tapi buat gue nggak di best. Not in your style. Iya, bukan style gue. Walaupun pun ini ya, nama anak gue kan Emre. Dari salah satunya dari Emre Can. Serius? Iya. Gokil. Jadi waktu nonton bola, gue pas istri gue mau lahiran, gue bilang nama anak kita ada unsur Liverpoolnya ya. Nontonlah kita Liverpool nih sama istri gue. Mana nih yang Liverpool tapi muslim dikit lah. Nah terus bini gue ngeliat Emre Can ganteng. Jadi ini ganteng. Bukan gitu kayak lu ya. Iya, enggak gantengan Emre Can. Terus lihat Emre artinya kan in Turki itu kayak Umar di Arab gitu kan. Amir, Umar. Secara spellingnya dan Turkisnya Emre gitu. Udah gue masukin unsur
Emre ke nama anak gue pada saat Emre Can di Liverpool. Oke. Ya tapi tetap enggak. Ini super sub Jordan Henderson. Enggak bercanda. Kenapa sih orang nggak suka Henderson padahal dia lah balikin Liga Champions? Malah kemarin di kontennya TNT Sport, Robo itu lebih milih dipimpin Hendo dibandingkan Virgil. Oh iya. Saking merasa leadershipnya Hendo sebagus itu. Oh iya. Gue nonton deh di channelnya TNT Sport. Oke. Dia Yang di round table itu. Bukan di training ground. Jadi Robo sama Trent diwawancara gitu sama TNT Sport. Dan jadi, dia lebih suka. Dia cerita, dia lebih kalau dipilih Hendo Virgil dia lebih ini Hendo, prefer Hendo. Mungkin gaya komunikasinya ya beda ya. Bisa jadi. Hendo dan Van Dijk. Dan di lapangan kan rajin banget teriak-teriak Pak Hendo Pak. Ya dia bisa apa lagi saya. Ya teman gue ada yang suka banget Hendo soalnya. Iya. King Hendo, tapi kontribusinya keren. Maksud gue nggak ada yang nggak gue suka di semua pemain Liverpool ya. Tapi menurut gue porsinya aja sih. Benar. Hendo tuh momen gini. Hendo itu orang yang tepat di momen yang tepat. Betul. Gitu. Ya, dengan leadership yang dia punya, jadi bisa ngedevelop tim yang ada gitu ya, sampai akhirnya dapat semua trofi itu di zaman dia. Di zamannya Hendo tuh 6 trofi besar ya, Liga Champions dan lain-lain gitu. Liga Inggris juga itu di momen Hendo. Jadi menurut gua tetap luar biasa kontribusi dia sebagai kapten ya. Jadi terlepas dia tuh, dia tuh banyak yang suka karena bukan skill yang gocek-gocek kayak Coutinho apa segala macam gitu aja sih menurut gua. Ya. Oke dah begitu Bang Dias. Terima kasih banyak udah temenin ngobrol panjang nih tentang LFC dan kehidupan lo. Iya. Mudah-mudahan lama kita bisa dapat kesempatan ngobrol lagi. Ayo dong, harus. Karena kalau ngomongin LFC ya sama fans gitu ya, kita nggak bakalan cukup 1-2 episode tuh ya sebenarnya ya. Enak sih kalau Yudo nanti balik lagi ke Inggris. Bikinnya langsung di sana. Amin. Kita bikin tahu 1 episode di Anfield. Iya. Episode yang di sebelah sini nih. Ada kan yang sama Febri. Iya, sama Febri bertiga. Depan Anfield persis. Iya, itu podcaster mahal menurut gue. Yang harus naik pesawat dulu. Iya, di sana backgroundnya Anfield, gile sih. Iya. Kapan balik lagi berarti? Rencana kalau lancar, beasiswa lancar, September 2025 berangkat. Oh mantap 2025 dan ini gini, gue pengen ngasih tahu juga sedikit ya ke teman-teman, ke fans Liverpool kita di anak-anak Big Reds itu ya. Lu beruntung banget punya Big Reds. Kenapa? Gue nggak akan nyebutin klubnya mana apa segala macam, tapi beberapa teman-teman gue yang ngefans dengan klub lain selain Liverpool, mereka tuh nggak punya akses seperti Big Reds punya akses ke Liverpool. Oh, gitu. Dalam hal menonton bola. Jadi gitu ya. Big Reds itu kan agenda tahunan, bahkan setahun 2 kali kita ada Anfield Tour kan, tiket resmi dari Liverpool, ya kan, tiketnya resmi dari Liverpool, yang nggak semua orang bisa, semua orang bisa dapat, bahkan Bang Yudo aja sekolah di sana, lu nggak bisa dapat tiket dengan gampang gitu kan, karena diundi Pak, di raffle kan, gitu. Jadi ini memang keberuntungan banget buat kita fans Liverpool di Indonesia. Jadi lo bisa nonton bola di Anfield dengan harga yang affordable. Kalau lu lihat sekarang nih, beli tiket nonton Liverpool, pertandingan biasa aja minimal di atas 15 juta Pak, tiketnya doang. Di ini ya, website reseller di website reseller akhir musim nih, lo cari udah di atas 40-50 juta Pak, tiketnya doang. Gila, mendingan umroh itu ya? Oh iya. Kalau ada umroh ke Liverpool. Jadi beruntung menurut gue saat kita nih teman-teman Big Reds punya Big Reds yang sebegini solidnya dan juga punya koneksi yang bagus ke klubnya. Bahkan kita diundang Black Tie Dinner, gue juga datang di musim lalu gitu. Ini sih yang harus dijaga. Beberapa teman-teman gue ada fansnya ini nanya tiket kayak, ya gimana? Coba lu harusnya tanya ke pengurus klub lu yang di Indonesia, dia bisa nggak beli tiket langsung dari sana atau dapat koneksi gimana gitu kan? Karena banyak Liverpool beruntungnya adalah klub dengan salah satu fanatisme bola tertinggi, jadinya stadionnya penuh. Lo bisa dapat tiket dengan gampang kalau lo mau nonton Fulham. Iya, dapat kemarin gue pas tur yang pertama juga nonton Fulham juga, tinggal beli di website-nya bisa. Tapi kan kayak Liverpool atau klub-klub besar lainnya kan nggak bisa. Benar. Gitu kalau nggak resmi gitu. Makanya the best Big Reds. Gue beruntung banget sih bisa part of Big Reds. Tapi member gue habis 2024. Nanti dikasih nanti. Terima kasih, perpanjang lagi ya Bang Jaber. Perpanjang lagi nih 2024 2027 nih. Oke. Thank you Bang. Sampai ketemu lagi. Thank you banget. Dadah semuanya.